Selamat mendengarkan podcast ini. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, betapa beruntungnya orang yang selama hidup di dunia mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk pekerjaan Tuhan. Untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bisa menemukan bagian panggilan yang dimiliki dan menyelesaikannya. Dan untuk ini semua, saudaraku, dibutuhkan, dituntut penyerahan diri segenap hidup. Karena itu standarnya. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Untuk Allah yang kedahsyatannya tiada tara, yang kemuliaannya tiada tara, keagungan kemuliaannya tiada tara, pantas untuk menerima persembahan hidup setiap individu tanpa batas. Jadi kalau kurang dari segenap hidup, kurang dari segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, itu tidak layak bagi Allah. Maka di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 24, firman Tuhan mengatakan bahwa kita tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, saudaraku. Ingat ini. Untuk Allah yang maha, yang kedahsyatannya tidak bisa dijelaskan, tidak bisa dibayangkan, saudara. Layak menerima persembahan hidup setiap individu tanpa batas. Ya, jadi kalau belum atau tidak segenap itu berarti tidak layak. Nah, beruntung sekali orang yang bisa menyerahkan hidupnya tanpa batas untuk melakukan kehendak Bapa, mengerti panggilan yang dimiliki di dalam pekerjaan Allah dan menyelesaikannya. Betapa beruntungnya. Orang-orang yang suatu hari akan dihormati oleh Allah di dalam kerajaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu tidak bisa dibayangkan, saudara. Ya, walaupun tidak bisa dibayangkan secara tepat, tetapi indah kalau kita mencoba untuk membayangkan keagungan kerajaan sorga, meriah, dan keagungan dari pesta perjamuan anak domba Allah nanti, pelantikan dari anak-anak Allah yang diperkenan untuk melayani sebagai hulu balang Tuhan Yesus. Betapa luar biasa, saudaraku. Menjadi orang-orang yang terkemuka di dalam kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Roma 8 ayat 17. Maka setiap kita harus menemukan penderitaan tersebut. Nah, seandainya kita bisa atau sudah memiliki pengertian seperti sekarang mengenai kekristenan, seandainya kita hidup pada zaman Yesus mengenakan tubuh daging seperti kita, apa yang kita lakukan, saudara? Pasti
sebagian kita atau sebagian besar kita juga mau mengikut Yesus seperti murid-murid. Karena kita tahu betapa beruntungnya mengikut Tuhan Yesus seperti murid-murid itu. Yang kepada murid-murid tersebut, saudaraku, ya. Yang kepada murid-murid tersebut, saudaraku, Tuhan Yesus berkata bahwa mereka yang telah bersama-sama dengan Tuhan dalam segala penderitaan itu akan menerima hak-hak kerajaan. Seperti yang dikatakan di Lukas 22 ayat 28, kamulah yang tetap bertinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Ya, bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam segala pencobaan yang Yesus alami. Aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua-belas suku Israel. Ini orang-orang terkemuka, saudara. Ya, kita tidak bermaksud mau menyamai murid-murid Yesus. Tetapi kita mau mengalami apa yang mereka alami, yaitu kebersamaan dengan Tuhan Yesus. Nah, sekarang bagaimana mewujudkan kehidupan yang mengiring Tuhan Yesus tersebut, supaya kita bisa terhisap orang-orang yang menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Pernahkah saudara berpikir itu? Pernahkah saudara mempersoalkan hal ini? Bagaimana di dunia kita hari ini kita mengikut Yesus dengan esensi pengiringan atau pengikutan seperti yang dimiliki murid-murid, dialami murid-murid dan gereja mula-mula, sehingga terklasifikasi atau digolongkan sebagai menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itu yang kita harus benar-benar perkarakan. Sehingga kita juga melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Apa? Melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini beruntung sekali. Ini sangat mulia, saudaraku. Ini kehormatan, saudaraku. Tetapi di mata dunia ini tidak bernilai. Bahkan tidak sedikit orang Kristen yang melarikan diri dari keadaan ini. Ya, nah, bagaimana kita bisa menjadi orang yang melakukan kehendak Bapa, mengerti panggilan kita, saudaraku, dan kita bisa menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Nah, ini saudara. Dimulai dari pengertian yang benar bagaimana hidup memenuhi keselamatan yang Tuhan berikan. Ya, jangan saudara bosan mendengar kata keselamatan ini, yaitu dikembalikan ke rancangan Allah semula. Rancangan Allah semula adalah manusia yang mampu dalam segala hal bertindak sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Baik yang dipikirkan, diucapkan, dan dilakukan. Nah, bagaimana memenuhi ini, saudara? Ini harus dialami dulu. Ini proses yang tidak akan pernah berhenti sampai kita menutup mata. Makanya seperti yang sudah saya jelaskan pada hari Minggu sore ini, saudaraku, terkait dengan ucapan bahagia, kita harus menyadari bahwa kita belum
seperti yang Allah kehendaki, dan kita bisa melihat target yang harus kita capai dan proses berjalannya pertumbuhan atau progresivitas itu. Di situ kita menemukan betapa bebalnya kita. Betapa bebalnya kita. Seperti yang telah saya jelaskan, ada duka cita ketika kita belum berkeadaan seperti yang Allah kehendaki. Kita melihat target yang harus dicapai, belum kita jangkau, ya. Lalu kita melihat kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan kita, dan Tuhan akan bukakan, saudaraku, monster-monster di dalam diri kita, ya, monster-monster besar tentunya, juga monster-monster kecil. Dan herannya, betapa tidak mudah membunuh monster-monster itu, yang tadi saya katakan sebagai betapa bebalnya kita. Ini mendukakan hati kita. Oleh sebab itu, untuk bisa melihat monster-monster kecil itu, ya, ketidaktulusan, penghargaan terhadap nilai harta, ya, itu harus dengan kecerdasan rohani, dan kecerdasan rohani itu dibangun dari kebenaran Alkitab. Maka mau tidak mau harus bertumbuh di dalam kebenaran. Bertumbuh dalam kebenaran, mencerdaskan pikiran kita, kita bisa menemukan bukan hanya monster-monster besar, tapi juga monster-monster kecil, dan tentu kita terus berjuang untuk keluar dari ikatan monster-monster itu, tetap menggeliat, dan tidak mudah untuk keluar dari cengkraman kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan kita atau monster-monster tersebut. Wah, berat, saudara. Maka kita meratapi, kita menangisi, kita berduka cita. Nah, duka cita menurut kehendak Allah. Ini kan sudah pertemuan kesekian kali, saudara. Ya, Allah menegur kita melalui firman yang kita baca, khotbah, dan juga peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami. Tuhan menelanjangi diri kita untuk melihat kekurangan kelemahan kita. Ya, tetapi ingat, jangan lupa, kecerdasan melihat monster-monster kecil yang halus, tetapi hal itu tidak membuat Tuhan nyaman, yang itu tidak membuat kita mengenakan kodrat ilahi, ya, itu lewat kebenaran. Maka kebenaran harus terus, ya, bertumbuh di dalam diri kita, harus terus ditambahkan. Jika hal itu benar-benar berlangsung dalam hidup seseorang, maka dia pasti bisa menemukan bagian apa dalam hidupnya untuk dia penuhi. Kalau dulu kita ikut-ikutan, orang mempunyai proyek pelayanan apa, kita ikut, ya. Di situ ambisi kita ikut berperan, saudara. Tapi sekarang setiap saudara harus menemukan bagian apa yang menjadi tugas saudara, ya. Tuhan pasti mempercayakan setiap orang itu bagian yang tidak sama dengan orang lain. Ingat, tubuh kita terdiri dari berbagai komponen, ya, dan saling melengkapi, ya. Nah, setiap saudara harus menemukan tempat saudara. Dan itu bisa saudara temukan kalau saudara memiliki kecerdasan rohani untuk menemukan tempat di mana saudara mengabdi kepada Tuhan. Dan kalau saudara bisa menemukan itu, saudara melakukannya pasti dengan motif yang benar. Motif yang benar. Nah, dengan pergumulan
melihat kelemahan-kelemahan kekurangan kita dan perjuangan berat yang harus kita lalui membunuh, mematikan monster-monster tersebut, ya. Tahu betapa sulitnya untuk dikembalikan ke rancangan Allah semula. Maka itu akan membangun beban. Beban terhadap orang lain bagaimana menyelamatkan orang dari keadaan itu. Jadi pelayanan kita akhirnya juga memiliki bidikan target yang tepat. Jadi kalau kita melayani itu bukan karena sentimen, perasaan keberagamaan, saudaraku, supaya jumlah orang Kristen banyak, supaya banyak jemaat datang ke gereja. Yang di situ ada agenda-agenda pribadi. Kalau jumlah jemaat banyak kan jadi keren, ya. Nanti jumlah uang juga tambah. Nanti bisa bangun gedung gereja besar, punya aset gereja. Nah, kita mau mengangkat salib Tuhan, tapi ada bendera kita ikut terbawa, ya. Bukan beban yang sungguh-sungguh terhadap misi keselamatan, bagaimana mengubah manusia dikembalikan ke rancangan Allah semula. Kita dulu kan meleset, saudara. Kita merasa punya beban menyelamatkan jiwa-jiwa. Kita kerja keras juga, tetapi karena kita belum mengerti benar bahwa keselamatan itu dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula. Dan itu bukan satu hal yang mudah. Tapi kita sendiri belum mengalami. Yang kita alami kan sekolah teologi, ya enggak gampang-gampang juga, ya. Menginjil, ya ayo kita ke daerah jalan kaki 5 jam, 10 jam. Kegiatan seperti ini bukan hanya dimiliki orang Kristen, orang non-Kristen pun juga punya siar agama seperti itu. Iya, bisa mempertaruhkan juga harta mereka. Bahkan tidak sedikit yang menyerahkan nyawa demi pembelaan terhadap apa yang dianggap kebenaran. Jadi tidak heran kalau penginjil bisa naik motor berjam-jam, naik turun gunung. Tidak perlu dibanggakan, saudaraku. Tentu saya juga mengalami walaupun tidak seperti orang lain yang memang ditaruh Tuhan di daerah. Tapi perjalanan pelayanan dan misi seperti itu juga tentu saya alami. Tapi ketika saya belum mengerti apa arti keselamatan dan tidak mengalami proses pembunuhan monster-monster tadi, beban saya terbatas dan masih bisa disusupi agenda pribadi. Tapi ketika kita mengerti kebenaran, kita mengerti apa itu keselamatan dan kita terus berjuang untuk mencapai target sesuai dengan rencana Allah atau kehendaknya dalam hidup kita pribadi, kita berduka atas keadaan kita yang belum seperti yang Allah kehendaki, maka kita pun akhirnya juga bisa menangisi atau meratapi jiwa-jiwa dengan beban yang tulus, beban hati yang murni. Nah, ini tidak bisa dijelaskan lengkap, tetapi harus dirasakan karena ini kan soal perasaan. Saudaraku, ini kan perasaan. Dan kalau kita memiliki beban yang sungguh, kita itu tidak usah diminta, kita dengan sendirinya mempertaruhkan seluruh milik kita untuk Tuhan tanpa batas. Nah, baru kita bisa ada di posisi yang tadi saya katakan betapa beruntungnya. Orang yang mempersembahkan hidupnya tanpa batas untuk Tuhan. Dulu saya juga merasa sudah hebat, ya, berkorban uang, tenaga,
Tapi pasti ada batasnya. Agenda pribadi masih bisa masuk. Tetapi ketika kita mengalami proses pendewasaan rohani yang benar, yang tadi saya sudah jelaskan, membunuh monster-monster demi mencapai target menjadi manusia sesuai rancangan Allah semula itu, dan betapa bebalnya kita, saudara. Wah, kita memiliki beban untuk keselamatan jiwa itu jadi tepat, jadi proper. Dan akhirnya kita bisa menyerahkan apapun yang kita miliki untuk pekerjaan Tuhan. Dengan motif yang murni. Motifnya apa? Menyenangkan Tuhan. Karena Tuhan mencintai jiwa-jiwa itu. Nah, di sini kita menemukan duka cita yang juga Tuhan rasakan. Orang yang belum mengalami duka cita terhadap keberadaannya yang belum sesuai kehendak Allah, dalam proses pendewasaan untuk dikembalikan ke rancangan Allah semula, susah menjadi sepikiran dan seperasaan dengan Allah. Maka saya sudah beberapa kali mengatakan, pelayanan harus dimulai dari kedewasaan rohani. Bukan dari lulus sekolah tinggi teologi. Bukan tidak boleh sekolah tinggi teologi. Tapi harus dari kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani di situ adalah kedewasaan hasil dari proses dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula. Baru punya beban terhadap jiwa-jiwa yang terhilang, saudara. Sebab salah satu simptom atau gejala orang yang mengerti kebenaran itu, selain takut akan Allah, dia menghayati kedahsyatan, kengerian terpisah dari Allah. Dan juga menghayati indah mulianya surga. Sampai dia bisa berkata bahwa aku ke sana. Karena kedewasaan rohani membuat ia tidak tertarik lagi dengan dunia. Sama sekali tidak tertarik lagi. Pujian, sanjungan, ucapan terima kasih, tidak tertarik. Walaupun tentu dalam proses pertumbuhan sekian persen kadang-kadang kita masih ingin. Tapi makin hari makin pupus, saudara. Loh, dulu saya juga berjuang untuk pekerjaan Tuhan, saudara. Waduh, korban uang, saudara. Bahkan saya kadang-kadang berani berkata, ayo diadu, ada yang lebih banyak dari saya enggak? Menyerahkan uangnya untuk pekerjaan Tuhan di lingkungan ini. Tapi itu kesombongan. Lalu ketika saya diperlakukan tidak adil, saya mengalami kepahitan. Sampai tingkat dendam. Nah, puji Tuhannya saat-saat seperti itu saya sadar ada yang salah dalam diri saya ini. Karena masih mengharapkan reward, bintang dari manusia. Nah, kalau kita sudah bertumbuh dewasa, kita menghayati dahsyatnya kengerian terpisah dari Allah. Di lain pihak betapa mulianya kerajaan surga dan hati yang takut akan Allah. Itu beban terhadap jiwa yang terhilang itu. Baru benar-benar bersih. Beban yang tulus. Berapapun harganya kita mau bayar. Ya memang ada banyak ekses-ekses yang lain, saudara. Jadi kalau kita ketemu orang yang memang sudah tidak bisa diperbaiki biar dia kaya raya, kita berkata, udah Tuhan, orang seperti ini percuma ya. Menghabiskan waktu, pikiran, tenaga, lalu bisa membuat saya malah terganggu.
Tapi kita lihat orang mau miskin, mau tidak bernilai secara manusia. Kalau berpotensi dikembalikan ke rancangan semula, kita berkata berapa harganya. Kalau kita diberi Tuhan proyek-proyek seperti STTE, kalau bagi saya Sekolah Tinggi Teologi Ekumene ini, yang bisa menjadi wadah dipersiapkannya hamba-hamba Tuhan. Tapi hamba Tuhan yang benar ya, bukan hanya lulus dari Sekolah Tinggi Teologi lalu mendapat gelar. Kita bisa bersemangat bagaimana melengkapi mereka dengan pengertian firman yang benar, ya. Ya, dan mengajarkan beban yang benar ini kepada mereka. Kita akan selalu melihat peluang. Dari dulu, saudaraku, istri saya sendiri berkata, suami saya ini maunya banyak. Memang. Karena memang dilahirkan dengan jiwa agresivitas yang tinggi, ambisi yang tinggi, ya. Tapi masih memuat agenda-agenda pribadi. Wah, apa saja saya lakukan. Bungkusnya pelayanan, saudara. Ya, Tuhan dalam kesabarannya ya mengizinkan, ya udah enggak apa-apa. Tapi kemudian saya sadar, wah ini ada yang salah. Kegiatan itu sendiri bisa tidak salah, tapi motifnya bisa tidak tepat, masih keruh. Atau saya tidak melakukan tepat seperti komando Tuhan. Nah, sekarang setelah kita mengerti, dah tiarap dulu yuk. Kita bereskan diri kita, ya. Harus sepikiran, seperasaan dengan Tuhan Yesus. Kedewasaan rohani. Ya, tidak tertarik dengan dunia lagi. Oke? Jangan mencari pujian dan sanjungan lagi. Ayo hidup bersih. Nah, kita berkelahi dengan diri sendiri karena monsternya ternyata banyak. Dan ternyata kita bebal. Sudah salah minta ampun, besok lakukan kesalahan yang sama lagi. Aduh, bebal. Tapi kita berjuang terus. Dan ini membuat kita dewasa rohani, dan simptom tadi sudah saya katakan, gejala, tanda dari kedewasaan rohani, di mana kita sepikiran dan seperasaan dengan Allah. Selain takut akan Allah, melihat dahsyatnya kengerian terpisah dari Allah, lalu indahnya kerajaan surga, juga kita bisa melihat, saudaraku, nilai jiwa. Kecintaan kita kepada jiwa agar tidak terhilang, saudaraku. Tapi sekali lagi eksesnya adalah kalau orang memang tidak serius mau selamat, ya sudah, jangan mengganggu kita. Nah, kalau sekarang saya ya jalan terus. Mau ikut bersamaku, ayo kita perang, gak ikut. Biar kamu orang pinter, orang kaya, kamu punya posisi. Nggak usah sama-sama saya. Saya mau sama-sama orang-orang sederhana saja. Tapi yang tulus, yang sakmit, yang rendah hati, yang tahu hormat kepada senior. Sebab suatu hari saya harus mati, dan orang harus menciptakan satu iklim daripada keluarga Allah yang saling menghargai dan menghormati secara patut. Dan saya sudah melihat, saudaraku, orang-orang yang memang hanya mencari hidup dan dalam kewajaran. Nah, kita jangan lagi begitu, ya, jangan lagi. Biar sedikit tapi berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau mengakhiri hidup kita dengan baik, ya, mau finishing well, ya. Jangan punya agenda sendiri deh. Orang yang mau melayani Tuhan itu memang harus patah hati dengan dunia, sudah tidak mengharapkan kebahagiaan dunia lagi. Ini bisa dicapai kalau orang dewasa rohani. Sepikiran, seperasaan dengan Kristus itu, saudara. Sehingga ketika kita melihat peluang, ya, dengan agresivitas yang telah tertanam di dalam diri kita, dengan ambisi, tapi ambisinya harus dikuduskan untuk kemuliaan Allah, kita jalan. Bukan supaya kita jadi orang hebat, tapi karena aku mau menjadi salah satu orang terkemuka di kerajaan surga bila boleh. Tapi itu soal kehormatan itu nomor 2. Yang penting
bagaimana menyenangkan hati Allah Bapa. Karena kedewasaan rohani kita, simptom yang lain, gejala yang lain, tanda yang lain, mengasihi Allah, menjaga perasaan Allah. Nah, ini baru duka cita kita dalam meratapi jiwa-jiwa. Duka cita yang mendatangkan penghiburan nanti. Baru itu namanya sepenanggungan dengan Tuhan. Kamu yang bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Itu artinya. Kamu meratapi, menangisi jiwa-jiwa seperti aku menangisi, meratapi jiwa-jiwa. Ya, jadi kita sudah tidak usah sibuk dengan hal yang tidak perlu kita sibuk. Nah, ayo kita bebenah diri dulu, tumbuh dewasa dulu. Ya, bukan bagaimana misi perkotaan, misi pedesaan, bagus, tapi dewasa rohani dulu. Tuhan akan pasti memberi hikmat bagaimana menuntun seseorang menyelesaikan tugas yang Allah berikan. Orang boleh belajar misi pedesaan, misi perkotaan dengan segala strategi pekerjaan misi. Tapi kalau moralnya rendah, wataknya buruk, ya enggak bisa. Lulusan doktor misi, ya, kelakuannya enggak seperti Yesus, kan susah, saudaraku. Ini saya tidak sedang nyerang orang, saudara. Tapi saya lihat fakta-fakta empiris seperti itu. Dan seperti yang saya katakan ya beberapa kali, saya bercermin pada diri saya sendiri. Tidak usah menyalahkan orang. Bercermin pada diri sendiri. Ternyata aku belum memiliki beban seperti yang dimiliki Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus, kalau saya gambarkan sebagai panglima perang, Tuhan menjadi panglima, dia tidak ingin kok punya orang-orang yang hanya pintar berkelahi aja. Cakap berkelahi, misalnya cakap berperang, ya. Tapi juga punya hati seperti hatinya. Itu dulu. Makanya ya saudara, aduh. Saudara kalau tidak tumbuh dewasa, Anda nggak bisa melayani, itu nggak bisa. Saya belum sempurna, tapi saya mau mengatakan kepada semua pecinta suara kebenaran, jangan ikut saya. Semua harus ikut Yesus. Tapi saya mau ikut Pak Eras, ikut hidupku, bukan hidup Erastus. Saya sudah ikut Pak Eras nih 20 tahun. Kamu cuma ikut aku, gak ikut hidupku. Nanti ketika kamu merasa kurang diperhatikan, kurang dicukupi, marah. Nah, kamu lihat nggak hidup saya punya apa? Kalau saya mau kaya, saya sudah kaya raya lah. Hah? Punya apa sih? Tapi orang lain diperhatikan kok, kami kurang loh. Diperhatikan juga, cuman kurang. Menurut kamu kurang. Tapi ngerti nggak? Di dunia sana itu banyak orang menderita. Menderita. Banyak pendeta itu makan pun susah. Rumah juga nggak punya. Kendaraan motor pun juga motor tua. Kita bersyukur kita seperti ini. Kurang apa? Sudah saya beri contoh. Nih, ikut hidupku, jangan ikut aku. Kalau mau ikut Tuhan Yesus. Tapi bukan hanya beragama Kristen. Tolong deh ya. Ini saya bicara kepada mahasiswa-mahasiswa STTE sekaligus yang saya wajibkan juga untuk ikut selalu pemberitaan Truth ID ini. Jangan mengkhianati Tuhan. Jangan sekolah teologi hanya mencari masa depan. Dapat gelar, bisa tinggal di kota. Waduh, ngerti enggak? Jangan begitu. Takut di pengadilan Tuhan nanti nih, kita ditelanjangi ya, ditelanjangi.
terbuka semua ya. Sekarang tiarap dulu, jangan banyak ngomong ya. Bereskan watakmu, masih matre, masih punya target-target duniawi. Tidak bisa menjadi hamba Tuhan yang benar. Emangnya Pak Era sudah benar? Ya nanti saja di pengadilan kita lihat. Ya, udah lihat begini masih nggak ngelihat tuh gimana? Ya. Dunia ini sedang menuju kegelapan, saudaraku. Saya baru-baru ini lihat orang jualan nasi bebek di pinggir jalan. Udah malam hari kok kayaknya sepi, nggak ada yang makan. Hati saya terenyuh, sedih sekali. Aduh Tuhan, mesake tenan ini bagaimana? Kasihan. Makanya ya, kalau pengajaran di Truth ID, saya mengajarkan bahwa memang tidak semua orang jadi Kristen, tapi jangan jahat. Sebab kalau dia tidak jahat, dia bisa menjadi anggota masyarakat. Lalu Anda tanya, lah Yesus kan mati untuk orang Kristen? Enggak, untuk semua orang. Dengarkan itu CD khotbah saya mengenai keselamatan di luar Kristen. Itu semua ada dasarnya. Jangan melandaskan pandanganmu pada pandangan teolog. Itu semua asumsi manusia, harus kembali ke Alkitab. Kalau orang Kristen itu harus sempurna seperti Bapa. Ya, anak-anak Allah yang akan mewarisi kerajaan surga bersama dengan Tuhan Yesus. Makanya kita dengan orang yang non-Kristen harus baik. Jangan sampai mereka meludahi wajah Tuhan Yesus atau membakar gereja karena kelakuan orang Kristen. Kalau masa-masa COVID kita masih punya lebih berkat, apa ruginya sih 3 minggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali kita berbagi beras. Ada beras, ada minyak, lalu ada gula dan lain-lain. Gitu saudara. Kalau mampu, kalau nggak mampu ya enggak semua orang mampu saudara. Kalaupun tidak memberi barang, Anda itu jangan jahat kepada orang saudara. Tetangga ada kedukaan, Anda nggak bisa beri uang, tapi Anda ikut ngangkat-ngangkat kursi, bikin teh, duduk di situ, kan bagus. Dan banyak yang bisa kita lakukan. Ya, itu baru namanya bermasyarakat secara dewasa. Dan banyak lagi yang Tuhan akan ajarkan. Aduh saudara, kalau ada apa itu ojek online ya, bawa barang tuh ya. Saya suka siapkan uang 20.000 di rumah. Kadang-kadang nggak diingatkan sudah habis. Lalu saya tanya, itu mana? Udah kasih 20. Enggak Pak, udah lewat tadi, udah habis. Kalau dulu saya tempeleng itu anak. Kalau habis bilang, masih ada uang 20 ribuan. Kasih lebih 20 ribu. Kamu gak akan punya kesempatan memberi lagi tahu. Kita itu kasihan lihat orang susah saudara. Sama dengan waktu kita masuk ambil tiket atau kita ngetap itu. Selalu ada uang. Sampai di mobil sebelah kanan ada 3 20 ribuan itu, 3 biji. Satu berapa itu? 1 atau 2 juta, 6 biji, 3 biji. Lalu saya bilang sopir, tolong, nak itu dikasih. Wah habis Pak. Marah saya. Kamu kalau habis tuh ngomong. Kalau dulu pasti saya sudah ngomong gak karu-karuan. Nah, sekarang udah bertobat jadi wis nyimpen mendem jero mikul dhuwur. Ya wis. Kamu bilang bahkan kadang stop. Saya suruh stop nih, kasih. Jadi di samping sopir itu ada uang 5 ribuan, 10 ribuan, 20 ribuan. Kalau kantong saya pasti banyak. Kita itu berbagi. Wong cuma 20 ribu.
Itu yang jaga karcis itu kadang-kadang mungkin bingung. Nah, orang ngetap lo ngasih 20.000 loh Pak nanti. Enggak, ini untuk kamu. Dia bingung gitu. Dia bingung. Bingung. Tapi 20.000 itu makan malamnya anak, dia bisa pulang beli getuk. Dia bisa beli makan untuk anaknya. Seneng kan kita lihat saudaraku? Iya saudaraku. Kalau kita beli barang-barang lalu harganya murah, terus nggak usah ditawar, harus dikasih aja. Wah ini lebih mahal dari supermarket. Nah, cuman kamu lebih 10.000 kok. Sedangkan kamu kalau makan jus di restoran satu itu 80.000, kok kamu nggak ngomel? 80.000 satu gelas, lebih banyak air es batunya dari airnya. Ya ilah, ya ampun. Tuh loh saudara, belas kasihanmu kepada orang tuh loh. Kalau sudah malam hari lapar, pembantu sudah tidur, saya nggak bangunkan, saya diem-diem ngambil terus. Lalu satu hari udah kerja keras. Saya kalau panggil dia, ya Pak, bangun dia. Kita punya kemanusiaan, itu akhirnya jiwa kita itu punya beban untuk orang itu tinggi saudara. Nah, Tuhan senang lihat kita itu punya perasaan yang baik gitu. Jadi nggak bengis, nggak kejam gitu saudaraku. Ya, nggak bengis, nggak kejam. Kalau saya kasih uang lebih ke orang tuh ya, kadang-kadang pakai satu kalimat supaya dia tidak merasa, supaya nggak mematikan pasaran. Nah, orang biasa kasih dia misalnya 50, saya kasih 200 kan, waduh bisa rusak pasaran. Saya bilang yang 50 untuk kamu, yang 150 aku titip untuk anakmu. Saya tanya dulu, anakmu berapa? Ini titip untuk anakmu. Ya nggak semua orang seperti saya, tapi orang-orang dekat saya itu semua tahu. Kenapa? Saya tahu bahwa ini berkenan, saya masih ada uang. Makanya saya sering minta orang dekat saya, tolong ya cari uang kecil ya, 20 ribuan, itu 10 ribuan gitu. Itu soal kecil. Anda lihat banyak orang ini menderita. Bagaimana kita bisa bangun sekolah? Wah, kalau punya sekolah, fakultas pertanian, peternakan, perikanan, lalu orang-orang daerah bisa sekolah, setelah itu kita kirim lagi. Kepikir, ya kalau kita bilang surga-surga, langit baru, bumi baru, nggak salah, memang harus begitu. Tapi hidup di hari ini juga harus bertanggung jawab. Makanya kepada mahasiswa-mahasiswa STT yang perempuan, yang berani-berani nanti kalau sudah bikin skripsi, kamu ada yang saya sekolahkan jadi bidan. Kuliah bidan lagi, saya bayarin. Mau 30, mau 40 orang boleh. Jadi bidan lalu kamu ke daerah. Tapi yang perempuan, yang laki-laki angkat tangan nggak boleh. Bidan oh laki-laki, piye itu. Ucok angkat tangan nggak boleh ucok. Bidan ini perempuan oh. Mau jadi bidan. Nanti kamu ilmu kesehatan. Jangan semua mesti jadi pendeta dong. Pendeta, jangan baca full timer, boleh full timer. Jangan semua mesti full timer. Nanti belajar bagaimana turun mesin motor, begitu. Mengabdi ke masyarakat, ilmu kesehatan, bidan, ya penyuluhan bagaimana membangun apa itu restroom itu ya, MCK ya, apa itu? Ya, apa sih istilahnya? Ya toilet itu loh, yang bersih. Mumpung kita masih hidup. Makanya saya baru menasihati orang kemarin, ibu-ibu yang stres ngadepin keluarga. Bu, wes ojo pikir suamimu. Kamu mikir duit saiki wes, cari uang. Besarkan anak-anakmu dengan uang. Kalau kamu lebih lihat anak-anak orang yang gak bisa sekolah. Dah, itu saja. Gitu kok repot loh. Kamu mikir binatang satu juga nanti malah susah. Maksudnya Pak, lah itu suamimu kalau kelakuannya kayak begitu apa bukan binatang? Satu perempuan punya anak, beda lagi punya anak gitu. Dia pikir kayak anjing bulldog yang jadi biang gitu loh. Kawinin sana dibayar, kawin situ dibayar. Waduh, itu kan bukan manusia. Udah jangan dipikir. Kamu cari uang yang banyak, anakmu sekolah.
Kalau kamu punya lebih, bantu anak-anak lain. Hidup kita bakal habis kok, apalagi masa COVID begini. Udah jangan macam-macam, kita cari Tuhan saja. Hidup benar, punya beban untuk penderitaan orang. Amin.